terikat. Kebanyakan warga di sini suka mendapatkan cemoohan dari warga-warga lain, dan kampung ini dianggap juga sebagai kampung ya udik seperti itu atau identik dengan keterbelakangan. Teman-teman saya dari SMP yang melanjutkan mungkin hanya beberapa orang ya. Serahkan aja kepada Allah. 20 km dari pusat Kabupaten Tasikmalaya, ada kisah menggugah jiwa. Kunci untuk menaklukkan dunia dan menggapai cita-cita itu bukanlah sekedar impian. Inilah energi yang tersimpan di Kampung Cibulet, Desa Sundawenang, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Laki-laki, perempuan, tua, muda, bersatu padu meratakan bukit, membuka jalan untuk membangun sekolah. Kampung Cibulet dahulu dianggap kampung tertinggal, tapi kini justru bertransformasi menjadi kampung yang disegani. Aduh, murang kali itu? Aduh, kelas 2. Kekuatan mimpi dan kerja keras seorang putra Cibulet ternyata bisa mengubah kondisi kampung ini. Selamat pagi. Pagi, Kak. Mau kemana nih ya? Iya, Siapa ini? Dewi, Kak. Kakak juga mau ke sana? Kita boleh bareng-bareng ya? Iya, bareng. Puluhan tahun lamanya Kampung Cibulet, Desa Sundawenang, Kabupaten Tasikmalaya dianggap sebagai kampung tertinggal karena tidak memiliki sekolah dan pendidikan tidak dipandang sebagai prioritas. Namun siapa sangka kondisi ini mulai berubah. Di sini sudah ada SMP dan juga SMK Al-Madaniyah yang membuat anak-anak Cibulet dan juga anak-anak dari kampung lain mampu menimba ilmu berkat kegigihan seorang pejuang pendidikan, Ruslan Suparlan. Ayo. Ya, ayo. Hati-hati. Ini licin. Kemajuan kampung ini tak lepas dari peran Ruslan Suparlan. Tahun 2002, putra asli Cibulet ini menjadi sarjana pertama di kampungnya. Ruslan menyimpan duka dan kesedihan di masa lalunya. Berat perjuangannya mengenyam pendidikan, namun ia mampu lulus jenjang pendidikan tinggi. Usahanya luar biasa, dalam artian saya berangkat pagi jam 5:30, kemudian jalan kaki sekitar 4 kilo, kemudian naik mobil, itu baru nyampe sekolah. Waktu itu jalan kaki, jalannya pun masih seperti ini, jalan setapak ya Pak? Ini bagusan ini. Bagusan ini? Bagusan ini. Kita bisa lihat nanti bekas saya ke sana. Oke, baik, kita sambil jalan Pak. Itu luar biasa ya perjuangan anak-anak ya Pak ya. Masa kita beli beras 5 meter? Oh, masa? Minimnya sarana pendidikan telah membuat warga Desa Sundawenang tertinggal. Ruslan sebagai putra daerah tergerak untuk memperbaiki kondisi kampungnya dan membantu mewujudkan mimpi masa depan anak-anak kampung Cibulet. Banyak hal yang cukup menyakitkan bagi hati saya. Tatkala dianggap bahwa nggak mungkin lah orang dari kampung sini bisa sukses seperti orang lain. Karena banyak orang yang sukses yang di luar kota. Saya waktu itu sempat berpikir, bahkan saya merenung gitu, bisa nggak di kampung ini didirikan pendidikan setingkat SMP. Keinginannya itu tak hanya berhenti dalam hati ataupun menjadi wacana semata. Tak ada pilihan lain, nasib Cibulet hanya bisa diubah dengan pendidikan. Sebelum tamat kuliah di Sekolah Tinggi Teknik Cipasung, Ruslan mengasah kemampuan mengajarnya dengan menjadi guru di Madrasah Diniyah. Disinilah keprihatinan Ruslan muncul. Katanya coba aja di Cibulet untuk dilaksanakan paket B. Dan gayung bersambut, lulusan Madrasah Diniyah tidak melanjutkan, ada 27 orang, program paket B ada, ya kita coba mulai. Dan itu di masjid, belum ada madrasah ini, jadi di masjid. Kerja keras Ruslan membangun kampung halaman menampakkan hasil. Berbagai keterbatasan tidak mengurangi semangat warga Cibulet melanjutkan pendidikan. Meneruskan sekolah menjadi kebanggaan tak ternilai. Pada saat itu belum ada bangunan sekolah. Belum. Tempatnya di mana Pak, teman-teman ini untuk belajar? Dari waktu TK Diniyah dan yang lainnya juga itu menggunakan masjid. Dan setelah Madrasah Diniyah mengeluarkan siswanya, itu lanjutkan ke paket B juga masih di masjid. Jadi kita bergantian pagi-pagi TK, siangnya paket B. Perkiraan Ruslan tidak meleset. Sejak pertama kali dibuka,
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM ini mendapat sambutan luar biasa. Tak hanya warga Cibulet, warga kampung lain pun turut mendaftar. Dalam 3 tahun peminatnya mencapai 350 orang dan menjadi terbesar di Jawa Barat. Musyawarah dengan para komite, tokoh masyarakat, dan juga para guru atau tutor pada waktu itu, akhirnya kita mensepakati bagaimana kalau kita usulkan menjadi sekolah formal SMP. Dan dari sanalah sekitar tanggal 21 April 2007 itu kita sepakat untuk mendirikan SMP. Tepat pada hari Kartini pada waktu itu dengan punya harapan habis gelap terbitlah terang. Saat mengetahui uang Ruslan tidak cukup untuk membeli sebidang tanah, sang ayah turun tangan membantunya dengan mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan sekolah. Alhamdulillah orang tua yang membantu, masyarakat juga sama, tapi masyarakat membantunya dalam hal kerja bakti aja, gitu ya, kerja bakti. Terus kalau seminggu itu 2 kali yang melaksanakan kerja bakti. Sosok sederhana penuh kegigihan ini tak mengenal kata menyerah dalam kamus kehidupannya. Sebesar apapun masalah yang dihadapinya, tak sedikit pun semangat dan keyakinannya goyah. Makanya dia meninggalkan saya itu untuk biar Al-Madaniyah itu maju, katanya. Ya istri mah nanti aja kalau Al-Madaniyah maju kita juga bakal maju gitu, katanya. Iya, ya udah saya sabar aja menunggu gitu. Hambatan yang paling besar, kita tidak punya modal, kita tidak punya fasilitas, kita terbatas, kita hanya punya niat bahwa anak ini harus terselamatkan. Apa yang membuat kayaknya memang berbeda nih kalau sekolah di Al-Madaniyah gitu? Yang paling berbeda adalah rasa kekeluargaannya. Oh, Kalau di sini sangat kekeluarganya tuh sangat dekat banget, sama guru tuh sangat dekat banget. Tapi kalau di sekolah lain saya rasa beda, lebih jauh. Untuk saya merasakan bangga atas adanya sekolah dari sini dan semua anak-anaknya yang sekolah dari SMK atau SMP Al-Madaniyah di sini itu jauh berbeda. Jadi saya bisa perbandingkan di antara sekolah lain dan sekolah di sini. Jadi alhamdulillah anak saya masuk di sini bagus dalam pendidikan, dalam suatu apapun. Tapi kalau 1 kilo kapas kita simpan di ember, masuk nggak kira-kira? Satu persatu mimpi Ruslan menjadi kenyataan. Dari sekedar membuka kelompok belajar paket B, Ruslan mampu membidani lahirnya SMP Al-Madaniyah. SMP Al-Madaniyah menjadi SMP pertama di Desa Sundawenang. Di sekolah ini, seluruh anak didik dibebaskan dari biaya. Untuk pendidikan SMP jelas, karena mendirikan SMP itu harus ada persyaratan-persyaratan, baik itu siswa, guru, fasilitas yang lainnya. Pada saat itu kita tidak punya apa-apa, selain kita punya tutor yang masih dianggap kelas nomor 2 dibandingkan dengan guru, kemudian warga belajar yang masih dianggap juga nomor 2 dibandingkan dengan siswa atau peserta didik istilahnya, fasilitas yang tidak punya, baru mempunyai ruangan seperti ini. Hambatan yang paling besar, kita tidak punya modal, kita tidak punya fasilitas, kita terbatas, kita hanya punya niat bahwa anak ini harus terselamatkan. ya ini dia ruang kelas yang tadi Bapak sempat ceritakan, ruang kelas bersejarah karena dibangun dari swadaya masyarakat Betul? dan dipindahkan oleh warga katanya. Iya. Dipindahkan seperti apa Pak? Saya kebayang dipindahkan utuh atau bagaimana? Ya, bangunan ini sih tadinya bukan dipindahkan secara utuh bangunannya, tapi bangunan yang itu diacak, kemudian dibawa ke sini, kemudian di sini dibangun kembali gitu maksudnya. Saya jadi bisa mengatakan bahwa ini adalah cikal bakal ya? Cikal bakal SMP SMK bahkan. Jadi ini adalah cikal bakal SMP dan juga SMK Al-Madaniyah. Iya, iya. Dari 3 ruang kelas aja? Dari 3 ruang kelas. Ruang kelas 1 dipakai kantor, kemudian 2-nya pakai ruang kelas.
Nah, kemudian Bapak dan juga teman-teman mewujudkan cita-cita yang lebih besar dengan mendirikan SMP. Iya. Tanahnya dari mana Pak waktu itu? Kebetulan orang tua saya sempat bicara sama saya, kalau kamu selesai sekolah kemudian mendirikan pendidikan, tanah yang ada di sini saya wakafkan, katanya gitu, seperti itu untuk pendidikan. Dan pada waktu itu tanah di sekeliling ini ya kita gunakan aja untuk pendidikan. Dan orang tua saya ikhlas untuk mewakafkannya gitu. Jadi di bagian atas ya Pak ya, Ya, kita bisa lihat. ya. Dan sampai sekarang ini masih juga dipakai ya Pak? Masih dipakai. Nada Sumbang sempat mengusik perjalanan sekolah ini. Namun Ruslan membuktikan dengan kerja keras dan keikhlasan, Al-Madaniyah bertahan sampai sekarang. Kalau tidak salah Bapak saat itu juga harus bekerja ekstra Ya, untuk betul. mengumpulkan uang. Apa Pak? Waktu itu saya pernah bekerja setelah hari Senin sampai Kamis saya di paket B. Kemudian Jumat, Sabtu, Minggu saya ikhtiar berusaha kemana. Saya pernah jualan obat, juga pernah jualan kredit ke daerah Tasik Selatan. Kredit apa Pak? Kredit semacam samak, kemudian pakaian, sandal dan yang lainnya, kelom dan seperti itulah. Itu Jadi ya muter begitu? muter. Termasuk waktu habis dari jualan itu saya pernah kecelakaan lalu lintas sehingga hampir saja waktu itu saya meninggal. Alhamdulillah selamat. Hanya cedera patah kaki aja pada waktu itu. Luar biasa sekali perjuangan. Jadi kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk Pernah mengumpulkan. mengalami seperti itu. Alhamdulillah bisa terbeli tanah, bisa kita juga menutupi operasional yang pada waktu itu belum ada bantuan operasional sekolah pada waktu itu. Sebagai guru honorer, setiap bulan Ruslan hanya digaji Rp200.000. Selain bekerja untuk menghidupi keluarganya, Ruslan juga harus membanting tulang demi menjaga kelangsungan Al-Madaniyah. Alhamdulillah mungkin itu perjuangan yang beberapa tahun gitu ya. Perjuangan saya sama Ruslan begitu panjang gitu, serasa panjang meskipun hanya 10 tahun sampai sekarang, tapi sampai saat ini juga belum tamat. Sebagai istri, Nina tahu betul suka duka yang dialami suaminya. Rasa sedih pun kerap menyergap batinnya. Andai boleh bermimpi, ingin rasanya menampung lebih banyak siswa kurang mampu. Namun ia sadar, cita-citanya perlu biaya yang tidak sedikit. Saya ingin membantu sekali anak-anak, tapi saya pribadi belum punya apa-apa. SMP Al-Madaniyah yang dibangun dari nol itu kini telah meluluskan 7 angkatan belajar. Lebih dari 350 siswa mampu mengenyam pendidikan yang dahulu sebatas mimpi. Pahit getir membangun SMP berbuah manis. Ruslan memberanikan diri melangkah lebih jauh. Ayah satu putra ini menggagas SMK pertama di Cibulet, SMK Pertanian Al-Madaniyah. Pada tahun 2009-2010 waktu itu kebetulan akhir tahun ada peserta didik dari SMP yang kelas 3. Saya tanya apakah berapa orang yang mau melanjutkan sekolah, dan dari sekitar 47 waktu itu banyak yang tidak melanjutkan, bahkan dikatakan bisa semua tidak melanjutkan pada waktu itu. Ini anak mau kemana? Apakah dia mau dinikahkan seorang tua atau bekerja ikut orang tua atau gimana? Padahal dia usia sekitar 16 atau 15-16 tahun. Mungkinkah kita mendirikan SMK? Dan pada waktu itu kita coba aja. Modal nekat ceritanya. Ya, modal nekat. SMK kita sudah punya 3 lokal. Gak apa-apa, SMP-nya pagi-pagi, kemudian SMK-nya siang. Dan dimulailah SMK pada waktu itu, walaupun belum ada izin operasional pada tahun 2000, pelajaran 2010-2011. Pertanian menjadi tumpuan kehidupan warga Cibulet. SMK Pertanian Al-Madaniyah diharapkan mampu mencetak petani muda yang modern dan unggul untuk membawa kemajuan bagi tanah kelahiran mereka. Daerah ini miskin dengan generasi yang mempunyai keterampilan, khususnya untuk pengembangan daerah, pengembangan kampung kita. Kita pada waktu itu berpikir bagaimana cara mengurangi urban dari kampung ke kota. Pertanian, jurusan pertanian
akan lebih bermanfaat di kampung. SMK Al-Madaniyah pun terbukti mampu bersaing dengan sekolah lain di Kabupaten Tasikmalaya. Siswa-siswinya telah menorehkan berbagai prestasi. SMP Al-Madaniyah berhasil menempati peringkat ke-27 pada ujian nasional SMP tahun 2011, serta juara Olimpiade Siswa Nasional 2010 tingkat SMP se-Tasikmalaya untuk bidang matematika dan biologi. Selain itu, siswa SMK Pertanian Al-Madaniyah juga menjadi wakil Kabupaten Tasikmalaya dalam meraih Munah Pramuka Jawa Barat 2011. Ya, aku kan punya Iya, cita-cita. hampir putus asa, tapi untung ada Pak Ruslan kesini. Iya, langsung sekolah, terus ibu restuin aku sekolah. Deru mesin motor membelah kesunyian desa. Jalan panjang berbatu menjadi arena perlintasan di antara sawah dan hutan yang menyejukkan pandangan. Kalau ada kabar bahwa ada masyarakat yang kurang mampu, kemudian anaknya ingin sekolah, ya kita sebagai pengurus yayasan, kita kunjungi dan kita ajak untuk bersekolah. Kami mendatangi salah satu rumah siswa SMK Pertanian Al-Madaniyah, Dede Rohima. Dede yang kini berusia 15 tahun, nyaris putus sekolah lantaran orang tuanya tak punya biaya. Setiap hari Dede harus berjalan kaki sejauh 6 km, menembus hutan, menapaki pematang sawah untuk menuju ke sekolah. Kisah Dede melanjutkan pendidikan tak lepas dari peran Ruslan. Saya terbayang ya melihat rute perjalanan yang kita lewati sampai ke sekolah ini luar biasa, naik turun gitu. Ya. Selama jalan ini belum ada, mungkin orang juga akan malas ya Pak ya untuk pergi sekolah gitu karena terlalu jauh. Butuh waktu 45 menit untuk tiba di rumah Dede. Saya tiba di sebuah rumah sederhana dari anyaman bambu yang menjadi tempat Dede dan keluarganya bernaung. Dede Rohimah merupakan anak bungsu di keluarganya. Ketiga kakaknya hanya lulusan sekolah dasar. Dede tak mau menyerah pada keadaan. Besar harapannya untuk melanjutkan sekolah ke SMP dan SMK agar kelak bisa memperbaiki kondisi keluarganya. Kalau Dede itu kan saudaranya ada 3 kalau nggak salah ya. Iya. Semuanya kan yang sudah kakak-kakak hanya lulus SD ya. Iya, Tapi Dede enggak, Dede sekarang udah masuk kelas berapa Dede? kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK. Itu apa yang membuat Dede, wah saya harus lebih dari kakak-kakak, saya harus sekolah di SMP juga, kalau perlu sampai SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Apa yang membuat Dede semangat? Iya, ingin merubah hidup aja. Jangan kayak kakak-kakak yang sudah. Kenapa memang kalau lulus SD tuh apa sih yang Dede lihat? Ya kan kalau lulus SD banyak kan nikah. Kalau aku nggak mau gitu, pengennya ya terus menerus. Keadaan sempat tak berpihak kepada Dede. Kedua orang tuanya yang bekerja sebagai buruh serabutan tak sanggup membiayai pendidikannya. Ya ingin membahagiakan orang tua kan harus sukses. Iya, jadi saya pengen seperti orang-orang yang sudah sukses melihat orang lain. Terus Dek, katanya juga Bapak sama Ibu sempat tidak merestui Dede melanjutkan sekolah ya? Saya pengen meneruskan sekolah. Kata ibu jangan, Dek, ibu gak punya biaya gitu. Kan mendengar teman PKL itu biayanya 3 juta. Ibu teh didinya merasa gak enak, gak punya uang gitu. Waktu Ibu bilang gitu, Dede gimana rasanya? Nangis. Sakit. Apa yang Dede rasain? Kayak semacam, ya aku kan punya cita-cita. Iya, hampir putus asa, tapi untung ada Pak Ruslan kesini. Iya, langsung sekolah, terus ibu restuin aku sekolah. Mendung yang menggayuti batin Dede perlahan memudar. Ruslan mampu meyakinkan kedua orang tuanya agar mengizinkan Dede melanjutkan sekolah. Meski sempat ragu, kedua orang tua Dede akhirnya mengangguk setuju. Tanpa mengeluarkan uang, Dede pun bisa merajut kembali harapannya.
Senyum simpul tersungging di sudut bibir Dede. Air mata kesedihan yang dulu menetes kini menjadi kebahagiaan. Untayan kata terima kasih terucap dari bibirnya yang lugu. Sederhana dan penuh doa. Seperti apa itu kebahagiaannya? Senang sekali, bersyukur ternyata ada jalan juga. Jadi sempat mengira nggak kalau misalnya Dede bisa melanjutkan pendidikan? Iya, sempat mengira saya harus bisa nih, bisa ngelanjutin sekolah ke lebih tinggi meskipun orang tua tidak mampu. Tapi kan kalau rezeki tidak ada yang tahu. Mumun ayah Dede kini bisa berbangga hati. Ia banyak melihat perubahan pada diri putrinya. Mumun pun menggantungkan harapannya pada Dede untuk bisa mandiri dan mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Jadi upami lancar mah hoyong janten ka ditu ka mana we gaduh pada melan gitu tah. Menjemput sendiri calon murid yang nyaris putus sekolah seperti Dede sudah Ruslan lakukan sejak Al-Madaniyah berdiri. Ditambah dengan membebaskan seluruh siswa dari biaya sekolah, sudah tentu Ruslan harus berpikir keras untuk menutupi kebutuhan sekolah. Ruslan yang pernah menyabet gelar juara ketiga kepala sekolah terbaik se-Kabupaten Tasikmalaya ini harus pandai-pandai mengatur biaya operasional sekolah. Itu dananya dapat dari mana dan bagaimana operasional sekolah itu bisa berjalan, Pak? Pada awal pendirian kita jelas operasional kita subsidi silang dari SMP yang memang pada waktu itu sudah ada bantuan operasional. Kemudian juga kita mengupayakan anak-anak itu yang baru masuk itu dia benar-benar berkarya. Salah satunya lahan yang ada di kita yang kita hasil beli itu kita coba untuk tanami dengan tanaman-tanaman yang bisa dijual gitu kan. Apa saja? Itu diantaranya pembibitan pohon, pembibitan bibit tanaman seperti itu, kemudian palawija, kemudian padi organik. Itu salah satu pembibitan pohon kita bisa jual dan lumayan hasilnya untuk siswa ada, untuk operasional sekolah juga ada. Kemudian dari palawija juga alhamdulillah bisa berhasil, kita bisa dijual ke warga masyarakat karena pasar pada waktu itu dan pangsa pasar belum mencukupi. Jadi kita bisa jual ke warga masyarakat dengan menggunakan anak-anak untuk wirausaha. Membentangkan mimpi adalah kekuatan Ruslan untuk terus melangkah. Jelas tidak mudah, namun kini ada kebahagiaan yang merasuk dalam jiwanya. Perjuangan belum berakhir. Baginya, selama nafas masih memenuhi rongga dada, ia tak akan lelah menebar manfaat bagi lingkungan sekitarnya.